Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Al-Fakir mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dan menjadi catatan amal soleh yang dapat menolong kita di yaumil akhir. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir kali ini akan membahas terkait masalah ta'rif atau definisi dari fakir miskin yang merupakan salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah ataupun zakat mal, atau kita sebut dengan mustahik yang berhak menerima zakat ya. Ayatnya juga kita sudah setahun yang lalu Al-Fakir sudah sampaikan ya. Ayatnya itu kita juga sudah tahu dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, terus pengurus-pengurus zakat, terus mu'allafati qulubihim, yaitu mu'allaf yang dibujuk hatinya, kemudian wafir riqab, hamba saya yang dimerdekakan, kemudian wal gharimina, orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa banis sabil, dan musafir. Faridatan minallah, itulah merupakan ketetapan yang diwajibkan Allah. Wallahu alimun hakim, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, perlu dipahami oleh para amil zakat, lebih-lebih menjelang di akhir-akhir Ramadan ini biasanya kita disibukkan dengan permasalahan zakat ya. Zakat fitrah mal ataupun infak dan sedekah ya. Ta'rif yang umum yang disampaikan oleh para fuqaha ya, 4 imam mazhab itu hampir sama ya semuanya, yaitu yang disebut dengan fakir atau ta'rif dari fakir. Pengertian fakir di situ adalah orang-orang yang memiliki penghasilan di lebih dari setengah pengeluarannya per hari ya. Katakanlah kalau kita punya pengeluaran tiap harinya 100.000, sementara hari ini dia cuma dapat uang 60.000 atau 70.000. Nah, itu masuk kategori fakir dan berhak menerima zakat. Adapun miskin yaitu orang-orang yang memang tidak memiliki apa-apa sama sekali atau mendapatkan penghasilan kurang dari separuh pengeluaran perharinya. Katakanlah pengeluaran perharinya 100.000, dapatnya cuma 20.000 atau 30.000 rupiah. Itu masuk kategori miskin ya. Itu pengertiannya perlu kita pahami bersama ya, pada para amil zakat. Jangan sampai salah sasaran, jangan sampai orang-orang yang berlebih justru malah mendapatkan zakat. Jangan dilihat dari kondisi rumahnya aja, jangan dilihat dari pekerjaannya aja. Tukang sampah nggak taunya penghasilannya jutaan, tukang rongsok pulung taunya penghasilannya puluhan juta, pengemis nggak taunya penghasilannya puluhan juta. Nah, itu masuk kategori yang tidak layak, tidak pantas menerima zakat ya. Dilihat dari itu. Juga perlu dipahami, jadi kadang-kadang kita suka lupa nih,
Jadi kalau zakat fitrah itu lihatnya pas hari akhir menjelang Idul Fitri, satu hari satu hari sebelum Idul Fitri, itu malam takbiran atau paginya, siangnya. Kita lihat di situ. Jadi jangan melulu berpatokan pada pengeluaran harian ya. Pengeluaran harian 100.000 udah 100.000 aja. Ya, terus misalnya katakanlah ada yang tiap bulan dapat gaji 4 juta atau 5 juta UMR lah sebulan. Ternyata pada saat menjelang malam takbiran, sebelum malam takbiran dia dipecat, dikeluarkan dari pekerjaan dan tidak punya tabungan sama sekali, nggak punya uang sama sekali. Nah, itu masuk kategori yang berhak menerima zakat ya. Jangan sampai nggak jeli nih. Tentang orang itu dia mah punya gaji bulanan, kemarin dapat pesangon misalnya, katakanlah gitu, nggak usah dikasih. Harus dilihat dulu, dicek dulu ya, dicek dulu untuk verifikasi atau validasi terkait masalah fakta ekonomi keluarganya ya. Jadi orang-orang yang awalnya itu bekerja, kemudian di tengah-tengah jalan terjadi permasalahan di PHK, terjadi pengurangan, itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi patokannya ngitungnya jangan dari pengeluaran harian ya. Pengeluaran harian di luar atau sebelum malam takbiran. Udah patokannya gitu aja, pokoknya 100.000 pengeluarannya. Kalau kurang dari 100.000 dapat. Nggak dilihat lagi, dicek lagi pas kondisi terakhir mau menerima penyaluran pendistribusian zakat fitrah, tidak dicek lagi. Nggak taunya ada yang kelihatannya orang ada, nggak taunya bangkrut. Iya. Pas malam takbiran nggak punya uang sama sekali atau hanya punya uang 30.000, berarti kan dia masuk kategori miskin ya. Orang pengeluarannya 100.000 per hari, dia cuma punya duit 30.000 pas malam takbiran. Berarti kan di bawah separuh dari pengeluarannya, kebutuhan pokoknya. Jadi standarnya ukurannya kebutuhan makannya ya. Kebutuhan makan ya. Kebutuhan primer ya. Sandang, pangan, papan. Tapi sebenarnya zakat fitrah itu lebih ke arah makan. Pakaian dan tempat tinggal nggak kehitung. Makanan. Nah, kalau pada saat itu tidak ada uang sama sekali, walaupun dia terlihat dulunya kerja kemudian bangkrut, nggak punya uang, ya masuk kategori yang berhak menerima zakat ya. Jangan sampai salah tuh, harus diperhatikan patokannya Bu. Kemudian standarnya juga berubah-ubah, nggak mesti harus kita hitung. Pokoknya kita tanya ya, setiap di RT misalnya kita data nih, calon-calon mustahik itu kita data, Bu, pengeluarannya sehari berapa? 100.000. Udah dipatoknya 100.000. Tapi nggak dilihat kondisinya. Kalau menjelang Idul Fitri kan nggak mungkin pengeluarannya cuma 100.000 ya. Ya kalau hari biasa mungkin makan cukup pakai tempe sama ikan teri jadi lah. Kalau mau lebaran masa makan tempe sama ikan teri, kurang gizi, ntar nggak semangat mau lebaran ya. Jadi kalau pas memang malam Idul Fitri para mustahik itu harus dilebihin, jangan diukur sesuai dengan pengeluaran harian yang biasa dia lakukan. Ya katakanlah dilebihin, batasnya taruhlah 300.000. Anggaplah semua pengeluaran calon mustahik 300.000. Kalau dia hanya punya uang kurang dari 300.000, berarti berhak menerima zakat ya, menerima zakat fitrah, baik itu kurang dari separuhnya atau lebih dari separuhnya ya. Kembali tadi ya, kalau kurang dari separuhnya masuk kategori miskin, kalau lebih dari separuhnya itu masuk kategori fakir. Kurang dari separuhnya maksudnya kurang dari pengeluaran harian. Kalau pengeluarannya 300.000, berarti kan separuhnya 150.000. Nah, kalau di bawah dari 150.000, uang yang dia pegang saat menjelang Idul Fitri, malam takbiran, maka masuk kategori
miskin. Kalau uang itu dia pegang 180.000 berarti lebih dari separuh pengeluaran hariannya, maka juga dapat masuk kategori yang menerima zakat ya. Itu masuk kategori fakir. Ya tadi ayatnya udah jelas ya, surat At-Taubah ayat 60. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah sasaran, harus tepat sasaran karena para amil zakat akan dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jangan sampai ada yang gerutu, oh si Anu dapat zakat, saya nggak dapat, padahal bapaknya nganggur, ngontrak, anak 5. Itu yang gagak ngontrak, nganggur juga tapi dapat zakat, saya nggak dapat zakat. Jangan sampai ada ucapan-ucapan seperti itu yang justru akan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat kita. Mau Lebaran, mau Idul Fitri, ada kecemburuan sosial. Itu yang kemudian membuat kita sebagai amil zakat menjadi menciptakan suasana yang tidak kondusif. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah ya. Itu ya sedikit ya. Oke. Tadi sudah saya sampaikan. Ayatnya juga surat At-Taubah ayat 60 sudah dibaca. Saya baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim ya. Oke ya. Terus golongan yang lain tadi udah dijelasin ya, ada gorim, orang yang menerima hutang, yang terlilit hutang orang. Siapa lagi yang mu'alaf, yang dibujuk hatinya, kemudian pejuang fisabilillah itu misalnya para ustadz, para dai, para mubalik, orang-orang yang kital, yang berperang membela agama, misalnya taruh di Timur Tengah, itu juga dapat zakat ya, termasuk musafir ya, juga mendapatkan zakat. Oke, mungkin itu saja ya sedikit Al-Fakir simpulkan. Sebelum disimpulkan, kita tarik makna filosofi dari zakat. Zakat harus dijadikan spirit, motivasi agar kita lebih bisa menciptakan kepekaan sosial di tengah-tengah masyarakat, menciptakan suasana saling berbagi antara yang kaya maupun yang miskin, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang kaya dengan yang miskin harus saling bekerja sama, saling membantu, saling berbagi, memberikan manfaat. Dengan demikian insya Allah akan timbul keberkahan pada harta yang kita miliki. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.